Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang routing statis yang dimana Pak dosen Agus Prihanto ini adalah selaku dosen mata kuliah ini ya teman-teman. Ya, kali ini routing statik ya. Pertama-tama kita harus mengerti apakah routing statis itu. Ya, routing statik itu adalah jenis routing atau teknik routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju, tapi secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik ada sebagai berikut. Jalur lebih spesifik ditentukan oleh admin jaringan, jadi nggak otomatis, lebih menjuru ke advance gitulah. Nah, dan itu pun dapat dilacak secara lebih detail lagi oleh admin jaringan maksudnya. Nah, yang kedua, pengisi tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Ya, yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, jadi itu lebih memudahkan admin untuk mengecek di mana yang ada kendala ataupun tidak. Nah, kalau masih bingung, kita lanjutkan aja. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding table setiap router. Namun, ada tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Ya, kalau masih bingung, ini cara kerja routing statik. Konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Ya, sudah dibahas tadi ya teman-teman. Jadi setiap settingan dan konfigurasi itu langsung dari admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Ya, yang terakhir, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Ya. Keuntungannya langsung aja teman-teman, meringankan kinerja prosesor router. Ya, jadi terfokuskan gitu, lebih spesifik tadi ya teman-teman. Nah, yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Ya, jadi enak gitu. Yang ketiga, routing statik lebih amat dibandingkan routing dinamis. Ya, yang tadi maksud dinamis atau otomatis di sini adalah DHCP ya teman-teman. Itu otomatis. Nah, yang keempat, yang terakhir, statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan baca traffic. Nah, itu ya. Jadi hacker itu mungkin lebih sulit gitu ya dimaksud di sini teman-teman. Nah, kerugiannya meskipun ada kelebihan yang sangat menguntungkan sekali, tapi ada kerugian juga. Administrator yang pertama, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Jadi administrator itu harus mandai ataupun cerdas gitu ya teman-teman. Maksudnya di sini adalah paham. Nah, kalau nggak paham itu susah nanti, karena di sini kan juga di set secara manual. Jadi administrator itu harus juga teliti dalam mengeceki semua router-router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Ya, maksudnya yang kecil itu nggak sebesar DHCP. Maksudnya itu jika menggunakan manual itu kan nggak terlalu besar gitu, dalam lingkup yang kecil saja ya teman-teman. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis. Terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasikan secara manual. Ya, yang terakhir, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang digunakan secara manual. Ya, sini saya saya sudah membuat namanya ya, simulasi pakai tracer yang kita butuhkan ya teman. Nah, ini merupakan set contoh lah yang sama dengan Pak Agus Prihanto.
Ya, di sini kita menggunakan ada 3 router. Yang pertama itu ya router 1, router 2, router 3. Nah, yang ke satu ini ya nggak masalah sih mas ya, meskipun 1, 2, 3 ini nggak masalah ya, ya cuma nama aja. Ya yang pertama kita set di bagian server atau dari sini dulu nggak apa-apa. Nah, ya kalau di sini ya kita harus meng-setting IP terlebih dahulu. IP di sini. Jadi setiap kabel ini bukan kabelnya ya yang ada IP-nya. Maksudnya ini kabel yang ada di sini itu cuma gimana ya? Cuma menyamakan aja. Kalau di garis ini itu menggunakan IP ini, kalau di garis ini menggunakan IP ini, kalau di garis ini menggunakan IP ini. Nah, IP di sana itu disetting di serial ya. Kalau di fast Ethernet itu ini fast Ethernet maksudnya itu di komputer atau di PC-nya. Tapi kalau di serial itu sama-sama di routingnya. Routernya. Jadi serial 2 ini masuknya di ini 13 sama ini. Menggunakan subnet mas titik 0. 255.0 ya, jangan lupa di on. Oke. Serial 3 itu menggunakan 12 1 ya. Maksudnya di sini itu ya cuma gimana ya, cuma biar enak gitu ya. Di sini sama menggunakan 255 0 ya gitu. On, jangan lupa ya. Itu oke. Kita masuk ke fast Ethernet. Nah, fast Ethernet nanti kita setting sesuai ini tadi. Nah, ini kan tadi 192.168.1.62 dengan menggunakan subnet mask .192. Nah, maka dari itu kita samakan juga nanti di sini. Lah yang kedua versi 1.0 1 or 0 ini maksudnya yang di kanan ini ya teman-teman. Oh, ini mantap ini teman-teman ya. Lah, kemudian kita setting juga. Tapi jangan lupa kita on kan dulu ya teman-teman. Nanti kalau nggak on ya nggak ada gunanya. Kita buka komputernya, PC. Ya kita setting di sini. Nah, ini menggunakan IP address biasa ya teman-teman, 1.1 lah. Yang membedakan ini kan cuma di subnet mas itu diganti 192 lah. Ini default gateway tadi menyamakan yang ini. Yang fast Ethernet 0 or 0 tadi ini disamakan. Subnet masnya juga disamakan. Biar menyambung gitu, kabelnya itu menyambung gitu. Ya mungkin gitu. Nah, sini yang ini juga IP-nya lebih dari angkanya lebih dari 64. Jadi mulainya startnya itu 65. Biar enak pembagiannya. Nah, default gateway sama subnet mask juga disamakan di sini. Yang 1 atau 0 ini itulah teman-teman maksudnya. Ini disamakan gateway-nya itu sama subnet mas. Jangan lupa on. Nah, oke. Kita masuk serial 2.0. Ini mengarahkan ke sini. Ini 2.0. Lah, 2.0 ini bedanya sama yang tadi. Yang belakang ini 23. Maksudnya yang belakang tadi kan 1. Tadi kan ini 1. Kita cek ya teman-teman. Yang ini aja deh, biar kalian nggak bingung atau pusing. Nah, ini tadi kan 1 lah. Sekarang itu ganti yang 2. Karena apa? Yang 1 sudah dipakai ini. Jadinya nggak boleh. Nanti rebutan gitu. Kita lanjut. Ini kan 1 teman-teman. 1. Maaf,
yang serial 3.0. Ini kan satu, maaf. Yang ini satu. Nah, kalau yang ini, maaf, ini agak, nah, serial 3 tadi. Nah, karena ini 2. Karena yang satu udah diambil yang pertama tadi. Oke. Yang serial 2 ini masuknya ke sini dengan set 23 titik 2. Ya, kita samakan aja 2 karena ini yang nomor 2 gitu. Oke, jangan lupa on. Ya, kalau di sini saya menggunakan clockpad 2 berapa ini? 2 juta ya, teman-teman. Ya, 2 juta. Ya, oke. Jangan lupa di on juga. Nah, masalah fast Ethernet ini kita menggunakan 1.254 dengan subnet mask 1.128. Ya, kita samakan juga di sini. Ini ya. Subnet mask IP address menggunakan kurang dari 254 tadi, karena 254 sudah dimiliki oleh routernya tadi ya. Karena 254 ini digunakan untuk gateway ya, teman-teman. Kalau sudah digunakan untuk gateway, ini tidak mungkin digunakan oleh IP sebuah PC lagi. Karena apa? Gateway itu sudah dimiliki oleh gimana ya? Jalan gitu loh. Jalan untuk menuju server itu yang disebut gateway. Jadi nggak boleh dipakai. Nah, nanti kalau dipakai, gateway-nya nanti akan hilang dan internetmu tidak akan terkoneksi satu dengan yang lainnya. Dia akan sendiri meratapi nasibnya sendiri. Ya. Yang kedua, seperti tadi juga disamakan ya, teman-teman, jangan lupa. Kalau ini terserah, ya agak terserah sih. Maksudnya kurang dari 254 ini. Ya, gitu. Oke, dari sini mungkin kalian juga sudah paham. Ini juga ya sama ya, hampir sama. Serialnya tadi, kalau yang ini 3 ya, teman-teman. Nah, cuma yang 2.0 ini ke sini. Kalau yang 3.0 itu ke sini, itu yang 3.0 ini 233. Nah, jangan lupa on. Nah, saya itu memberikan kalian jangan lupa on ini gimana ya? Kalau nggak on ya nggak bermain ininya, routernya. Ya, gitu. Kita lanjut ke fast Ethernet. Nah, fast Ethernet di sini bukan menggunakan PC lagi. Maksudnya bukan bukan klien lagi, melainkan server. Nah, ini server di sini kita gunakan 33.33.33.254 ya di sini. Nah, ini juga yang fast Ethernet yang ke kanan ini 43.43.254. Nah, dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, ya perlu diingat lagi ya, teman-teman. Kalau serial itu ke sesama routernya. Kalau fast Ethernet ini ke selain routernya. Maksudnya bisa ke server, bisa ke PC, laptop, komputer tetangga. Enggak, ayo lanjut, serius, oke? Kita di sini jangan lupa juga untuk men-setting IP. IP di sini digunakan angka 1 ya, teman-teman. Nah, maksudnya 33.33.33.1. Nah, tadi default gateway ya, maksudnya jalur atau jalan tolnya atau pintasnya. Nggak pintas sih, teman-teman, maksudnya jalan utamanya itu menggunakan yang 254 tadi. Karena pembuka jalannya itu harus disamakan gitu. Nanti kalau nggak sama, tujuannya berbeda. Takutnya aku ke dia ke sana gitu. Oke. Oke, lanjut. Yang ini juga 433 ya, samalah intinya. Oke. Sebelum itu kita add juga ya, teman-teman. Sini lah kalian masukkan lah. Jadinya maksudnya seperti ini. Network address maksudnya
uh, kesambungnya, maksudnya terhubungnya IP 192.168.1.0/25 itu via 13.13.1. Maksudnya ini IP ini terhubung dari sini karena LAN-nya ini tadi ini ya teman-teman. Nah, kalian juga masukkan yang lain seperti ini ya, sesuai perintah yang diperintahkan oleh Pak Agus Prihanto di sini juga. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah masukkan di sini tadi. Ini sudah dimasukkan. Ya, kita cek juga apakah juga sama. 333 oh juga sama. Oke, juga sudah. Router pertama 330 4330 1.128. Oke, kita cek juga. Ini ya benar. Oke, 128 benar. Oh benar. Maaf. Oke, ini kita cek juga. Statik 333 4330 4330 1.0 1.64. Oke, kita cek. Juga benar. Oh, tambahan 1 juga malahan. Maaf. Sudah. Kalau sudah ya, kita sesuai perintah apa yang diharuskan oleh Pak Agus ini. Pak Agus Prihanto memerintahkan kita, bukan perintah sih, harus mencontohkan atau mensimulasikan yang kita rancang tadi ke sini ya teman-teman. Contohnya kirimkan paket simple PCU PC1 ke PC2. Oke, sebelumnya kita ke simulasi tadi ya, sesuai perintah. Edit filters ICMP. Oke, kita gini PC1 PC2. Oke. Oh, nggak bisa, maaf. Mungkin ada kesalahan dari aplikasinya. Nah, bisa. Ya, ini mungkin saya coba di aplikasi ini, nggak aplikasi, mungkin laptop saya ya teman-teman. Itu harus di delete dahulu, lalu di lagi itu ya teman-teman. Nah, akhirnya berhasil seperti inilah. Berhasil. Tapi kalau satu kali percobaan itu gagal ya teman-teman. Tapi kalau diulangi tadi berhasil, alhamdulillah. Lanjut ke berapa? Maaf, saya lupa. Tunggu, saya close saja. PC1 ke PC3, PC1 ke PC3. Oke, kita klik. Oh, mungkin akan berhasil. Mungkin. Oke. Oke. Dikembalikan lagi feedback, maaf. Oke, ternyata juga telah berhasil. Kita delete juga. PC1 ke PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Oke. PC1 ke server 1. Kita play on. Oke. Apakah akan berhasil? Tampaknya surat-surat diambil oleh server 1. Kita lanjutkan. Surat dikembalikan lagi oleh server 1 ke PC1. Tampaknya sudah berhasil. Selamat, Diki Onozaru berhasil. Ya, lanjut aja ya teman-teman.
Ya, percobaan yang ya kita nggak mungkin semuanya teman-teman ya, kita coba satu kali lagi aja yang dari server 1 ke PC3 langsung saja yang terakhir ya teman-teman. Server 1 ke PC3, server 1 ke PC3, kita gaskan ya teman-teman. Set. Nampaknya menuruni bukit ya teman-teman. Nampaknya berhasil. Oke. Alhamdulillah sampai tujuan ya teman-teman. Ya, ini insya Allah sudah benar. Nah, dan apa lagi? Yang keempat, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time. Lalu coba lakukan tracing dengan seperti poin 3, lalu amati tulisan routernya. Oke. Poin ketiga, ini poin ketiga dari PC1 ke server 1, dari PC1 ke server 1. Oke. Real time, kita sorry. Berapa tadi? 33. Oh ya. Bisa ya teman-teman. Oke. Kita coba lagi ke set ke 433 ya mungkin teman-teman. Ternyata juga bisa ya teman-teman. Memang alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Ya mungkin ya satu kali lagi teman-teman, kita nggak bisa, kita kembalikan ke 92 168 1 titik berapa tadi ini teman-teman, maaf lupa. Belum saya klik makanya belum bisa terbuka. 1.1, maaf lupa. Oke. Ternyata juga bisa ya teman-teman. Ya gitu. Sekian video dari saya, Diki Nazarul. Jika ada kurang lebihnya dan jika ada lebih kurangnya, saya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.